Cerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny Setiawan, calon guru penggerak dari Kabupaten Malang, dari SMP Negeri 1 Karangploso, dengan fasilitator Bapak Slamet Haryono dan pengajar praktik Ibu Aini Rizkoh dari SD Negeri Girimoyo 2 Karangploso. Assalamualaikum Pak Benny. Waalaikumsalam Bu Aini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat ya. Semangat Bu. Alhamdulillah tetap semangat ya. Pak Benny, alhamdulillah hari ini kita melakukan pendampingan sebelum melakukan lokakarya yang ke-1 ya. Oke. Baik, dari pengalaman yang sudah panjenengan lalui 1 bulan kemarin. Nah, tentunya apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal yang panjenengan anggap itu sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Monggo disaringkan Pak Benny. Terima kasih Bu Aini. Hal-hal yang sudah atau menurut saya itu sudah saya lakukan adalah saya memulai semua proses yang berhubungan dengan IT itu bertemu pada siswa. Jadi saya fasilitasi mereka dengan aplikasi-aplikasi, jadi mereka bisa mengerjakan mandiri tanpa harus bisa dikerjakan mandiri ataupun dengan kerjasama dengan temannya, istilahnya seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti memang sudah diterapkan seperti itu ya pada peserta didiknya Pak Benny. Luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Selamat ya Pak ya. Pak Benny sudah melalui pembelajaran daring di LMS selama 1 bulan. Nah, itu merupakan pencapaian juga yang luar biasa karena panjenengan sudah memenuhi semua target serta memenuhi kewajiban tugas-tugas yang diminta dari LMS tersebut. Nah, kemudian bagaimana Pak dukungan dari ekosistemnya Pak Benny terkait dengan pembelajaran daring yang sudah dilakukan oleh Pak Benny? Ya, dari pembelajaran daring yang sudah saya lakukan, alhamdulillah dari pihak sekolah itu juga sangat mendukung sekali, apalagi dengan pengenalan berbagai macam aplikasi. Pihak sekolah, baik kepala sekolah terutama, lalu dari Bapak Ibu guru sampai anak-anak itu juga bisa mengikuti. Jadi mulai dari pertama dulu ada yang namanya Telegram, jadi Bapak Ibu guru itu juga bisa mengikuti. Waktu itu saya membuat sharegram, lalu selanjutnya nggak selang lama itu sekolah mendeploy Microsoft. Akhirnya LMS-nya menggunakan Microsoft Teams dan sebagainya. Alhamdulillah antusiasnya Bapak Ibu guru di SMP 1 Karangploso itu juga sangat bagus sekali. Sampai saat ini juga bantuan akun belajar yang diberikan oleh Kemdikbud juga kita berikan sepenuhnya. Jadi hampir semua Bapak Ibu guru itu menggunakan akun belajar.id dan anak-anak juga diberikan juga. Jadi menggunakan Google Classroom yang
terintegrasi dengan akun belajar.id. Mungkin seperti itu Pak. Ya, luar biasa. Dan SMPN 1 Karangploso tentunya sangat bangga ya memiliki Pak Beni ini, karena beliaunya ini adalah ahli IT. Luar biasa. Terima kasih Pak Beni. Nah Pak Beni, kira-kira kalau menurut panjenengan, tantangan apa yang panjenengan hadapi ketika melakukan pembelajaran daring di LMS? Menurut saya tantangan tentang penjadwalan biasanya. Jadi kadang sudah kita jadwalkan, tapi anak-anak itu sering terlambat dalam masuk LMS-nya. Kita memberikan tugas, memberikan jeda waktu, mereka juga masih sering mengirimkannya itu terlambat. Jadi seperti itu kendala yang biasanya saya hadapi. Ya, seperti itu ya Pak ya, pengalaman yang sudah panjenengan alami. Kemudian terkait dengan pembelajaran daring di LMS di program pendidikan guru penggerak. Terkait dengan LMS di program pendidikan guru penggerak, alhamdulillah saya berusaha untuk memenuhinya semuanya, meskipun dengan banyak kendala mungkin. Jadi alhamdulillah, tapi saya juga masih akan terus mohon dukungan dari Bapak Ibu fasilitator dan pengajar praktik terutama. Jadi semoga saya bisa mengerjakan itu semuanya. Ya, amin. Kami siap membersamai Pak Beni, siap berkolaborasi, bersinergi dan bekerja sama ya Pak ya, agar program pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan bersama. Semangat ya Pak Beni ya. Semangat Bu Ani. Pak Beni, setelah melakukan pembelajaran daring panjenengan di LMS selama 1 bulan, bagaimanakah harapan dan kekhawatiran Pak Beni saat ini? Iya, harapan saya dengan pembelajaran daring yang sekarang, menurut saya sih sebenarnya pembelajaran daring di LMS guru penggerak cukup mudah dipahami. Harapannya sih sebenarnya juga nggak terlalu banyak, mungkin untuk peningkatan atau kolaborasinya mungkin ditambah. Jadi seperti koreksi antar fasilitator ataupun koreksi dengan antar guru pendamping atau pengajar praktik itu mungkin ditambah. Ya, baik. Kekhawatiran. Untuk kekhawatirannya mungkin kalau dari pribadi saya, mungkin karena saya juga di sekolah itu mempunyai tugas beberapa atau tugas ganda, jadi seperti dari operator ataupun dari guru, jadi juga termasuk tim kurikulum di sekolah. Luar biasa Pak Beni. Itu hambatan saya sebenarnya, tapi saya juga nggak menilai itu sebagai saya yang menghambat, enggak. Jadi saya akan tetap berusaha meskipun saya sebagai operator, meskipun sebagai tim kurikulum ataupun guru, saya akan tetap berusaha untuk memenuhi setiap tugas di LMS dengan baik. Amin, amin, amin. Semoga dilancarkan, dimudahkan, sehingga semua tugas bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Untuk selanjutnya Pak Beni, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Pak Beni resahkan dan terjadi dalam pembelajaran daring pada peserta didik panjenengan? Kekhawatiran yang saya khawatirkan itu mungkin dari pemahaman anak-anak itu menonton atau melihat media daring kita. Jadi contohnya misalkan kita memberikan video pembelajaran, jadi mereka kadang juga kurang
mendapati atau kadang misalkan mereka punya pertanyaan, biasanya kalau kita tatap muka langsung kan bisa bertanya secara Betul, langsung. Tapi betul. kalau misalkan kita menggunakan media pembelajaran yang bersifat daring itu kan mereka kadang pertanyaannya ditangguhkan dulu, Iya. terus baru nanti ingin ditanyakan, sebelum ditanyakan mereka juga lupa lagi. Jadi Betul, nggak karena langsung. komunikasinya hanya satu Satu arah. arah, ya seperti itu. Tapi mungkin kalau misalkan saya mempunyai kekhawatiran seperti itu, waktu kita itu pembelajaran daring, jadi kita akan membuat rekaman. Iya. Jadi kita buatkan rekaman, biar nanti sewaktu-waktu ada temennya yang saat itu nggak mengikuti, Iya. mereka bisa memutar video Video tersebut. Nah, jadi bisa diputar berulang-ulang, bisa dipahami sewaktu kita melakukan pembelajaran daring dengan siswa yang lain. Iya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak. Dan mudah-mudahan nanti untuk 1 bulan ke depan kekhawatiran tersebut bisa lebih diminimalisirkan ya Pak ya. Iya. Amin. Terima kasih. Apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Dan adakah harapan baru yang Pak Benny harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan saya dari pembelajaran guru penggerak selama beberapa bulan ini, ya selama 1 bulan ini, Iya. mungkin bisa ditambahkan dengan media video pembelajaran yang lain. Jadi kita bisa memutar kembali, bukan berarti dengan banyak tulisan, dengan tulisan-tulisan tersebut kita juga bisa memahami. Mungkin kalau misalkan ditambahkan dengan media video atau media slide yang lain, ditambahkan dengan pembelajaran lain, mungkin kita bisa lebih memahami setiap materi yang ada di LMS. Ya, luar biasa, itu menjadi masukan bagi kami. Ini bagaimanakah dukungan yang diberikan kepala sekolah panjenengan selama Pak Benny melakukan pembelajaran daring melalui LMS Guru Penggerak? Selama saya mengikuti guru penggerak ini sampai mengerjakan LMS, alhamdulillah kepala sekolah saya itu sangat mendukung sekali. Jadi Bapak kepala sekolah saya sekarang sangat mendukung dalam Bapak Ibu guru itu mendapatkan kompetensinya. Iya. Jadi meningkatkan kompetensi, jadi sangat mendukung sekali. Jadi nggak ada hambatan sama sekali. Misalkan saya waktu mengajar, ya dipersilakan mengajar. Di saat Iya. saya mempunyai waktu luang ingin mengerjakan LMS di guru penggerak, saya juga sangat diizinkan sekali. Dan sewaktu saya mengerjakan LMS sendiri juga tidak sampai ditambahkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi kalau bisa hanya fokus. Kalau misalkan mengajar ya mengajar, kalau misalkan mengerjakan LMS ya dipersilakan untuk mengajar LMS. Iya. Seperti itu. Oh baik, terima kasih sekali Pak Benny. Berarti memang bisa memanage waktu dengan sangat baik. Kapan waktunya mengajar, kapan juga bisa waktunya mengerjakan LMS seperti itu. Luar biasa. Berarti memang Pak Benny benar-benar bisa untuk memanage waktu dengan sangat baik. Luar biasa. Doanya, Bu. Oke, amin, amin. Semoga lancar dan sukses. Amin. Kita lanjutkan diskusi tindak lanjut hasil pembelajaran daring terkait dengan implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Benny pelajari, apa perubahan yang Pak Benny lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengajar dengan kelulusan anak-anak. Jadi anak-anak ingin diarahkan kemana, saya juga akan memfasilitasi mereka. Jadi nggak menutup kemungkinan saya mengajar dengan materi yang saya ajarkan saja. Jadi mereka saya berikan kesempatan untuk mendapatkan materi-materi di internet misalkan.
jadi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Ini seperti itu. Iya, terima kasih Pak Beni. Pak Beni, setelah panjenengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD di ruang kelasnya panjenengan, nah bagaimanakah respon dari peserta didiknya Pak Beni atas perubahan yang telah dilakukan oleh Pak Beni, dan bagaimanakah Pak Beni melihat respon tersebut? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, saya sudah membuat pembelajaran dengan metode membuat drama di kelas. Ya. Jadi dari pembelajaran daring itu, dari anak-anak satu kelas itu salah satu ada yang bertugas sebagai pembuat naskah drama. Wah, keren. Lalu teman-temannya itu ada yang bermain peran di situ. Iya. Jadi dari kelompok-kelompok itu mereka membuat drama dan akhirnya bisa bermain peran sendiri-sendiri sesuai dengan Perannya masing-masing Ya, dan keren. karakter mereka bisa lebih dimunculkan. Ya. Jadi harapan saya mereka juga bisa lebih mandiri, bisa bekerja sama dengan teman-temannya, lalu terutama bisa menggali potensi diri mereka. Betul. Jadi dengan harapan si pembuat drama itu juga bisa mengungkapkan ide-ide dari teman-temannya juga. Iya. Jadi bisa menerima seperti masukan dari teman-temannya. Jadi nggak boleh mereka itu hanya pada pemikirannya sendiri aja. Betul. Ya. Wah, luar biasa ini. Baik, Pak Beni, saatnya melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Nah, kira-kira apa pembelajaran atau ada ide baru dari Pak Beni yang telah didapatkan setelah pendampingan ini? Ya, untuk refleksi ini semoga nanti di saat saya melakukan pembelajaran daring Iya. itu lebih mengutamakan potensi anak. Betul. Jadi mengutamakan potensi anak, jadi menggali misalnya mereka ingin menjadi apa, jadi saya mengarahkan agar bisa gitu membimbing ya. mereka ya seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya juga nggak terlalu tidak terlalu mengekang mereka. Jadi tidak terlalu mengekang mereka untuk mengikuti kata hati gurunya seperti itu, tapi mereka mempunyai kehendak masing-masing yang harus kita arahkan, yang harus kita bimbing dan kita dorong seperti itu ya. Aduh, luar biasa Pak Beni. Betul, ini memang benar-benar merupakan penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya semua anak itu mempunyai kemampuan serta mempunyai potensi masing-masing yang harus terus kita tumbuh kembangkan agar apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan itu bisa terwujud. Amin. Ini kira-kira kalau menurut penjenengan apa yang sudah baik dari sesi pendampingan ini? Alhamdulillah dari sesi pendampingan ini sudah cukup bagus sekali. Sudah cukup bagus. Saya juga mungkin karena kekurangan saya bisa lebih memahami. Enggak Pak, Beni sudah bagus kok. Memahami setiap materi-materi yang ada di LMS. Iya, tidak masalah. Itu nanti kita siap nih, bekerja sama, berkolaborasi. Intinya adalah bergerak bersama-sama. Ya. Kalau menurut Pak Beni, kira-kira apakah ada yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Okay. Ini cukup sulit. Jadi istilahnya sudah cukup bagus sih sebenarnya. Jadi pendampingan, jadi alhamdulillah pengacara praktiknya itu sudah mendatangi ke sekolah-sekolah, melihat kondisi kami yang berada di sekolah, melihat lingkungan sekolah itu juga sudah cukup bagus. Jadi mungkin sebenarnya nggak ada yang harus ditambahkan. Seperti itu. Iya, terima kasih banyak loh Pak Beni ya. Sama-sama, Terima saya kasih. juga. Mudah-mudahan nanti untuk
8 bulan ke depan ya kita masih tetap diberikan sehat, tetap mempunyai motivasi yang tinggi ya, sehingga bisa menyelesaikan masa panjang 9 bulan ini dengan sukses. Semangat. Amin. Ucapkan selamat Pak Beni, terima kasih banyak sudah menyelesaikan pembelajaran daring di LMS selama 1 bulan ini, dan saya sangat mengapresiasi panjenengan sudah melakukan dengan segala kemampuan panjenengan untuk bisa melakukan praktik baik di kelas panjenengan, di sekolah panjenengan, yang tentunya juga praktik baik ini sudah panjenengan bagikan kepada guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira apakah ada quotes yang ingin panjenengan sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia? Mari wujudkan merdeka belajar di Indonesia. Ya, kita maju bersama dan bergerak bersama. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Beni. Mari wujudkan merdeka belajar di Indonesia dengan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Semangat. Semangat, ya luar biasa. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.